Shalom, shalom, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, umat Tuhan, saudara-saudara seiman dimanapun berada. Puji Tuhan, saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia anugerah kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami rindu menikmati kebenaran firman-Mu yang terus mengajar, mendidik, menasihati kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang saat ini kami bagikan agar memberkati setiap umat Tuhan dimanapun berada. Roh Kudus yang menjadi guru besar kami, pakai kami Tuhan. Sesuai kehendak-Mu kami akan sampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusan yang karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Ya, puji Tuhan, kita boleh dengar pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang begitu sangat memberkati kita semua. Bagaimana utusan-utusan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengalami ejekan dan olokan. Nah, kita belajar daripada 2 Tawarik ini, di mana Raja Hizkia adalah raja yang tidak takut kepada Allah. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan, itu di ayat yang ke-12. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapannya. Nabi Yeremia yang datang membawa pesan itu. Ya, kesombongan adalah salah satu sifat manusia yang oleh karena ia memiliki segala sesuatu sehingga manusia itu seringkali tidak setia kepada Tuhan. Nah, itulah yang terjadi pada Raja Zedekia, ya. Dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, ya. Dia tidak takut kepada Tuhan, dia melakukan kejahatan. Ya, itulah yang terjadi pada Raja Zedekia, Raja Yehuda, ya. Sehingga orang-orang yang bersama dengan dia itu mengikuti gaya hidupnya juga. Mereka tidak setia, mereka tidak takut kepada Tuhan, ya. Nah, menjadi angku dan sombong bahkan melawan kepada Tuhan. Kesombongan bahkan mereka melawan kepada Tuhan, ya. Bagaimana di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 15, ya. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya, tempat kediamannya. Tetapi Tuhan itu begitu sayang kepada umat-umatnya sehingga dia mengirim utusan yaitu para nabi, ya, yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada Zedekia ini, ya. Tetapi dia tidak mengindahkan, dia tidak mendengar, dia tidak peduli. Nah, ayat yang ke-16, tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu dan menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, ya. Bagaimana mereka tidak memperdulikan, ya, Tuhan, mereka tidak menghargai Tuhan. Dan kita melihat ayat yang ke-16, mereka mengolok-olok, ya. Mengolok-olok ini merupakan suatu sikap yang memandang rendah dan mentertawakan seseorang, baik
yang disampaikan dengan secara lisan ataupun dengan isyarat, dengan meniru-niru gaya sehingga orang lain tertawa. Itu merupakan satu tindakan mengolok ya, artinya mengejek ya, menyindir. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka terhadap nabi-nabi Tuhan ya, utusan-utusan Tuhan. Nah, bagaimana dengan para utusan ini untuk di mana Tuhan mengirim untuk menyampaikan pesan, karena apa? Tuhan sangat sayang kepada umat-umatnya sehingga dia mengirim utusannya dengan mengirim para nabinya ya untuk menyampaikan firman Tuhan agar mereka berbalik dari kehidupan, dari dosa, dari perbuatan ya. Mengolok-olok nabi Tuhan itu sama dengan menghina firman Allah ya. Mengolok-olok nabi Tuhan itu sama dengan menghina firman Allah ya. Siapapun yang memperolok para nabi yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyingkapkan dosa, kesalahan dan kemurtadan, menolak Allah sendiri ya. Jadi mengolok-olok utusan Tuhan itu sama dengan menghina firman Tuhan ya, menghina Allah sendiri ya, mengolok Allah sendiri ya. Sebenarnya utusan-utusan itu menyampaikan bagaimana kesalahan, kebodohan ya, kebobrokannya manusia itu, bahwa itu merupakan satu kesalahan yang sangat menyakitkan hati Tuhan, sehingga lewat utusan-utusan ini Tuhan menyampaikan pesan supaya umat-umatnya itu bertobat, sadar dan insaf. Namun kadangkala manusia ya, seperti pada ayat yang ke-16, mengolok, tidak menerima, malah mengejek yang membawa firman Tuhan, malah mengolok nabi-nabi Tuhan. Tapi kita tahu bahwa orang-orang yang mengolok-olok nabi ya, mengejek utusan-utusan Tuhan itu sama dengan mengolok. Jadi kita sebagai nabi atau utusan Tuhan itu tidak perlu kecil dan tawar hati dalam menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Setiap orang yang mengejek, mengolok, mereka sama saja mengolok, mengejek Tuhan sendiri. Nah, ayat yang ke-16 ini ya, utusan-utusan Allah itu siapa? Kita boleh melihat di dalam Yeremia pasal 25. Yeremia pasal 25 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yaitu nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikan. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dan dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Nah, kita melihat sendiri bagaimana utusan-utusan Tuhan itu adalah hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, ya, para penginjil, para rasul, ya, para guru-guru, ya, yang menyampaikan pesan Tuhan untuk mengingatkan seluruh umat Tuhan yang dimanapun berada, yang masih dalam perbuatan-perbuatan dosa, untuk bertobat ya, meninggalkan segala perbuatan dan tingkah laku yang jahat itu. Tetapi para utusan ini diolok-olok oleh mereka ya, mereka tidak mau
menerima pesan Tuhan. Nah, kita melihat di sini ini juga terjadi di akhir zaman ini sedang dialami oleh utusan-utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para nabi, ya, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak yang mengolok, banyak yang mengejek, banyak yang menyindir, banyak yang tidak mau menerima. Ya, tetapi kita melihat apa dampak dari setiap orang yang mengolok, yang mengejek hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, dan para penginjil yang menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sangat sayang kepada umat-umatnya, sehingga dia menyampaikan pesan terus-menerus untuk umat-umatnya bertobat. Inilah yang dilakukan para hamba-hamba Tuhan, ya, umat-umat yang Tuhan pakai, para penginjil, para nabi-nabi, ya, terus mengingat, terus menyampaikan firman, terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menyatakan dosa, perbuatan, kesalahan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Ya, mari umat-umat Tuhan dimanapun berada, mari kita responi setiap kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang dosa, kesalahan, ya, kemurtatan yang kita lakukan. Sehingga kita berbalik, bertobat, meninggalkan semua tingkah laku yang jahat itu. Sehingga Tuhan mengasihani kita. Karena firman Tuhan yang ada di dalam Yeremia pasal 25 ayat yang ke-6. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Sehingga kita mengalami, ya, menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, sehingga kita mengalami malapetaka, ya, mengalami murkanya Tuhan, ya. Tuhan ingin kita kembali untuk setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Karena Tuhan sayang kepada umat-umatnya. Itu sebabnya dia terus-menerus menyampaikan pesan, menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan semua umat Tuhan, ya, orang-orang yang ada di muka bumi ini untuk bertobat, ya, untuk percaya kepada Tuhan, untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan, ya. Mari janganlah kita menjadi kelompok-kelompok orang yang mengolok-olok, ya, yang mengejek-ejek utusan-utusan Tuhan. Tetapi marilah kita menjadi orang yang meresponi, menghargai pesan-pesan Tuhan itu, ya. Karena apa? Tuhan itu sangat sayang kepada umatnya, ya. Tempat kediamannya, bagaimana ayat yang ke-15 tadi. Tuhan itu sayang kepada umatnya dan tempat kediaman. Tempat kediaman itu berbicara tentang hidup kita, ya. Kita adalah bait Allah. Hidup kita adalah tempat kediaman. Makanya Tuhan terus mengingatkan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-hambanya, lewat, ya, umat-umat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar kita berbalik, bertobat, meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan, ya. Tuhan senantiasa berkehendak baik kepada semua orang, ya. Tuhan mau semua orang itu diselamatkan, semua orang itu mengalami kebaikan yang daripada Tuhan. Tuhan ingin selalu yang terbaik bagi umat-umatnya, bagi semua orang, ya. Itu sebab dia memberikan pesan-pesan, mengingatkan. Bagaimana kita sebagai orang tua terhadap anak-anak seringkali mengingatkan anak-anak kita agar jauh dari hal-hal yang buruk, supaya mereka mengalami hal yang baik, baik dalam pergaulan, baik dalam pendidikan. Mereka menempuh pendidikan, mereka ada di kota lain berpisah dengan kita. Apa yang kita katakan kepada anak-anak kita? Kita menyampaikan pesan yang tidak pernah habis-habisnya untuk mengingatkan anak-anak kita agar mereka mengalami kebaikan, ya, mengalami pemeliharaan Tuhan. Demikianlah Allah kepada saya dan saudara, sehingga dia terus mengingatkan kita, ya. Jangan bosan untuk mendengar firman Tuhan, jangan bosan untuk melihat, mendengar atau membaca firman Tuhan, bahkan mendengar secara langsung firman Tuhan yang disampaikan, bahkan juga membaca firman Tuhan yang dibagikan oleh orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Kadangkala kita mungkin cuek, tidak mau membaca, tidak mau mendengar. Nah, sama saja kita menganggap itu adalah satu hal yang tidak penting. Satu hal yang tidak penting bagi kita. Kita menganggap remeh firman Tuhan. Kita menganggap remeh pesan Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan. Padahal sebenarnya di balik itu ada berkat, ada pesan yang benar-benar memberkati kita. Mari di hari-hari ini, jadikan kita orang yang mau meresponi ya pesan Tuhan, mau menerima pesan Tuhan, bahkan mau menerima teguran dari Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menyadarkan kita, menginsafkan kita dari setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Ya, Tuhan ingin kita selalu yang terbaik. Tuhan tidak mau kita binasa. Dia tidak mau kita dimurkai. Tetapi kadangkala kita yang mengeraskan hati kita sehingga kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya, sehingga kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Karena ayat yang ketujuh dalam Yeremia pasal 25 ayat yang ketujuh katakan, tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Jadi kita yang mengeraskan hati kita, tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau melihat status-status firman Tuhan. Ya, kita anggap itu satu hal yang membosankan ya. Kita bisa ini kok terus-terus, ini kok ya, sama saja kita menganggap itu remeh, tidak penting dalam hidup saya dan saudara. Jangan kita menjadi raja Zedekia yang sombong ya, yang tidak mau ditegur, yang tidak mau dinasihati oleh Nabi Yeremia. Maka murka Tuhan terjadi atas hidupnya. Mari jadilah kita pribadi-pribadi orang yang mau menerima dan teguran dari Tuhan lewat pesan-pesan yang disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan ya, untuk mengingatkan. Itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan, bentuk sayang Tuhan kepada kita umat-umatnya. Jangan sampai kita dimurkai Tuhan dan kita mengalami kemalangan sendiri. Puji nama Tuhan, adalah firman Tuhan dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami sampaikan, materialiskan dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu yang telah mendengarkan. Kami percaya Engkau ubah hati pikiran kami jadi pikiran yang baru, mau menerima teguran dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati.